Sore, sahabat Jose. Kembali lagi pada channel kita pada sore hari ini. Hari ini hari Jumat, di mana tanggal 22 September 2023. Hari ini saya menemukan saham yang bagus lagi yang bernama Multi Bintang Indonesia atau disingkat MLBI, di mana ini pada sore hari ini jam 3 sore harganya masih di angka 8.675 8.700. Kenapa saya suka sekarang membuat video pas lagi jam tayangnya ataupun pas lagi setelah penutupan? Karena ada yang bertanya, kok gimana kok cara melihat ini barang asli atau editan? Padahal kan ini ngomong itu tinggal sahabat Jose download aja dari RTI Bisnis, itu cocokin aja dengan aplikasi sekuritas masing-masing kalau sahabat Jose tidak percaya dengan sekuritas saya. Nah, jadi istilahnya pasti cocokin ya, dia mengaku salah. Memang datanya real semua. Memang di RTI Bisnis itu datanya real semua. Jadi tidak ada yang namanya dipalsu-palsuin. Bid offernya tetap sama. Itu. Dan istilahnya lagi yang kita cari di RTI Bisnis itu adalah fundamentalnya. Jadi kenapa saya tidak menyarankan pakai aplikasi sekuritas itu sendiri, walaupun saya juga ada sekuritas, karena itu akan memberatkan aplikasi sekuritas itu sendiri. Baiknya sekuritas itu hanya beli, jual, dan untuk lihat chart aja itu, atau istilahnya untuk bid offernya siapa. Kalau dulu enak bisa lihat buy sell-nya, siapa yang beli siapa yang jual. Sekarang ada peraturan dari OJK, itu tidak bisa lihatnya pas saat market sudah tutup. Nah, jadi beginilah tampilan marketnya sudah buka. Oke, baik, kita nggak usah terlalu berlama-lama di hal yang tidak penting ini, karena kalau orang lihat pun semuanya pasti tahu ini tidak ada editan, karena saya hanya menyampaikan apa adanya dan tidak ada yang namanya saya edit-edit. Jadi memang real langsung dari RTI Bisnis itu sendiri. Nah, dan dari analisa teknikal saya juga pakai trading view yang memang itu real juga dari trading view itu sendiri chartnya. Itu. Oke, sekarang kita ke analisa finansialnya. Analisa finansial, kenapa saya bilang ini perusahaan salah satu perusahaan yang wangi? Karena pertama, sebelum corona itu tiap tahun perusahaan ini mencetak laba dan revenue. Nah, tetapi tahun 2020 sejak kena Covid plus larangan dari Pak Jokowi pembatasan penjualan miras itu di berbagai tempat, itu yang menyebabkan saham itu kena double impact itu. Tetapi ya namanya perusahaan gede, mau pemerintahnya nakal buat aturan-aturan yang aneh-aneh, perusahaan tetap bisa survive seperti kayak rokok itu. Sebenarnya pemerintah nggak harusnya mensupport mereka ini, bukan membatasi. Karena kenapa? Lahan pekerjaan yang mereka hasilkan tuh gede-gede semua. Mana ada istilahnya buru-buru rokok yang protes. Yang adanya banyak apa? Buruh konstruksi, buruh yang bagian sektor-sektor lain. Gimana ini presiden kita nih? Oke, kita lanjut lagi. Kenapa saya bilang
saya sudah mulai mau merekomendasi multi bintang ini karena sahabat Jose bisa lihat income statement. Saya lagi melihat dari laba profit marginnya sudah mau kembali normal seperti sedia kala sebelum Covid. Jadi sudah bermain di angka 20% ke atas net profit marginnya, dan NPM-nya sahabat Josi bisa lihat 2022 kemarin dengan 2018-19 sudah selisih sedikit. Artinya perusahaan sukses dalam beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang kemarin ekstrim dan lagi digencet oleh aturan pemerintah yang mau ngomong membawa unsur-unsur ya agama gitu. Kita bilang agama itu percaya masing-masing aja. Yang penting kita tidak saling ganggu, jangan juga saling menjelek-jelekan. Cuma ya kalau bisa jangan ya istilahnya kayak kita nggak usah bahas yang itu lagi. Yang penting intinya perusahaan sudah survive dan saya tepuk tangan applause untuk MLBI. Walaupun di balance sheet-nya kita bisa lihat sedikit balance sheet-nya memang dari 2018 sampai 2023 ada pertambahan balance sheet dari DER-nya itu naik, tapi naiknya tidak terlalu signifikan dari anggap aja 2,5 T menjadi 3,3 T aja itu. Anggap aja 3,2 atau 3 T aja. Ya istilahnya cuma naik 500 M. Itu apa istilahnya tuh? Uh, itu bukan itu yang tadi bukan, maksudnya dari yang 1,7 sampai 2 T, berarti liabilitiesnya tuh nggak terlalu naik banyak. Yang persentasenya tuh yang dari 150% jadi 216%, itu juga nggak naik banyak. Dernya tuh nggak naik banyak, hutangnya pun dia bisa survive, itu itu sangat bagus. Dan equity-nya kita lihat 2018 dengan 2023 juga sebanding. Nah itu makanya kita bilang perusahaan yang bagus ya seperti ini, dia bisa menstabilkan di mana ekonomi gejolak dari aturan pemerintah itu sendiri dan dari kebijakan perlarangan dan kebijakan juga dari istilahnya pas pandemi. Itu juga sangat harusnya sih kalau perusahaan yang tidak kuat dia akan goyang dan pasti utangnya melejit bisa sampai 2, 3 sampai 5 kali lipat. Ini tidak terjadi di MLBI. Itu kita kasih applause untuk MLBI. Jadi kenapa saya merekomendasikan, karena dia sudah menunjukkan indikasi menjadi perusahaan yang growth fund lagi, di mana perusahaan growth fund itu alias perusahaan yang tiap tahun akan mencetak margin dan dividen bagi investornya. Jadi pertama ingat, bukan hanya dividen tapi harga sahamnya itu. Jadi labanya naik terus, artinya dividennya naik dan harga sahamnya juga pasti ikut naik. Itu. Jadi kita sedikit lihat aja biar sahabat Josi bisa lihat kenapa saya bilang itu. Sahabat Josi bisa lihat tuh angkanya dulu pernah sampai 20.000. Sekarang masih 8.700. 2020 double impact dari peraturan pemerintah plus dari pandemi corona. Tetapi harganya belum bergerak ini. Dari 2020 sampai sekarang harganya masih di angka yang itu
Setidaknya kalau sudah NPM-nya sama dengan 2018, 2019, setidaknya itu MLBI bisa balik ke 13.000 sampai 15.000. Kita lihat nanti di belakang di statistik. Oke. Jadi kita lihat profil dulu. Bagi yang tidak tahu MLBI adalah perusahaan industri air minum dalam kemasan alias sebenarnya bukan air minum dalam kemasan sih. Itu perusahaan bir. Jadi semacam bukan miras. Kalau miras itu kan terlalu gimana gitu yang kadar alkoholnya tuh 50-70 ke atas. Kalau perusahaan ini Heineken ini ya palingan cuma 0 sampai 7 sampai 16% palingan. Itu tidak kalau orang yang baru minum pun nggak langsung mabuk kok, satu gelas atau satu kaleng gitu. Cuma ya karena terlalu dirasa jadinya seolah-olah uh, ini apa mabok. Jadi yang saya suka dari MLB ini, shareholder compositionnya masih dipegang teguh oleh si perusahaan Heineken International itu sebesar 89,32, masyarakat 9,46 atau 1,2. Sebenarnya ini pasti akan kena aturan free float dari BIJ, tapi justru ya dia lepas 9%-nya, 9% lagi sih nggak apa-apa sih biar nyamai. Jadi istilahnya sahamnya lebih aktif, tetapi ya kita tahu ya namanya perusahaan bagus, mana mau pemiliknya membuang sahamnya sembarangan, kata orang bilang. Ya biarlah seperti ini, nggak apa-apa itu. Dan istilahnya pengendalinya memang masih Heineken, itu bisa dilihat tanda kurung P. Ini underwriternya dulu Dana Reksa alias sekuritas pemerintah sendiri yang melakukan go public. Oke, kita lihat baru ke statistik. Ini sahabat Jose yang saya bilang akan menjadi primadona kembali. Karena lihat 2020 IPS-nya 136. 2021 langsung naik 2 kali lipat 316. 2022 439. 2023 memang sedikit turun 434, tapi lihat Q1 Q2 nya 97 120 lebih tinggi daripada Q kuartal 2022. Jadi saya estimasi yang Q3 dan Q4 ini kemungkinan besar juga akan di atas Q 2022. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini yang saya senang dari saham multi bintang, karena kenapa sahabat Jose bisa lihat dividennya tuh tiap tahun rutin. Jadi mau ngomong kebijakan perusahaan ini sangat konsisten. Jadi kita menikmati namanya growth fund itu dua keuntungan, dividen plus kenaikannya. Jadi perusahaan tidak pernah absen sebagai bentuk komitmen dia untuk selalu eksis itu. Nah, sekarang kita lihat BV-nya kok mahal sekali jadi 18 kali itu, dan PER-nya masih PER-nya 20 kali. Itu sebenarnya nih hal yang biasa di dalam perusahaan konsumer yang biasanya ini market leadernya itu. Dan sahabat Jose bisa lihat profitability-nya, lihat ROE-nya 90,26%. Itu artinya apa? Ini perusahaan benar-benar returnnya gede kali. ROA-nya pun 29,46. Nah, NPM-nya pun 30,49. Jadi dari EBIT
ke NPM atau dari OPM ke NPM itu selisih 8%. Jadi artinya walaupun DER-nya 206 itu ya berarti masih tidak terlalu mempengaruhi NPM-nya, tetapi tetap harus diwanti-wanti DER 200 itu sudah DER yang wajar itu. Oke, nah ini yang kabar aku kurang suka kalau lihat liquidity model begini. Cash rasionya cuma 19,28, quick rasionya 51,83, current rasionya 65,29. Biasanya kalau perusahaan consumer yang bagus itu quick ratio dan currentnya biasanya di atas 100. Nah, dan cashnya tuh biasanya sekitar 80 persenan. Itu dikategorikan wajar atau bagus. Jadi ini yang menjadi penyebab mungkin saham MLBI masih belum dilirik oleh pihak investor. Karena kenapa? Ya mungkin dari perputarannya masih kurang bagus, tetapi kita jangan lihat dari itunya itu. Walaupun kita lihat ini belum stabil, tetapi kita lihat dari profitability-nya dia bisa mencetak persentase segede itu, sebagus itu kita harus applause. Karena kenapa? Kalau mau lihat dari kompetitor ya misalnya kita anggap aja DLTA, ini sama-sama bir nih, sahabat Jose bisa lihat tuh. Nah kalau DLTA DER-nya memang bagus, sudah cakep, dan lihat tuh cash ratio, quick ratio dari itu, artinya perputarannya memang oke juga. Tapi lihat tuh NPM-nya juga bagus kan. Nah PER-nya masih murah, PBV masih murah itu, tetapi kenapa tidak dilirik juga? Karena ini sahabat Jose lihat itu Pemda DKI itu, dan sekarang pemegangnya San Miguel dari Malaysia itu. Bukan saya mau mengatai orang Malaysia, bukan ya, tetapi Malaysia kalau kita lihat dari segi dia investasi di Indonesia itu pelit-pelit itu. Tetap walaupun ini perusahaan bagus, ini dari ini juga bagus, tetap lihat sama seperti sama seperti MLBI, DLTA pun belum dilirik. Jadi sebenarnya kalau saya mau bahas antara dua orang ini, sebenarnya mereka ini sama-sama belum naik, belum dilihat oleh investor. Cuma kenapa saya belum merekomendasi DLTA, walaupun dari segi ini DLTA lebih bagus ya, equity-nya lebih gede daripada utang ya. Tetapi lihat itu sahabat Josi, dari 2020 sampai 2023 DLTA masih tidak survive. Itu lihat utangnya naik terus, itu equity makin turun, sedangkan terbalik dengan MLBI itu MLBI. Nah memang utang naik ya, tapi lihat equity-nya stabil kan. Memang dia dari liquidity aja dari liability aja yang naik, tetapi lihat dari 2022 ke 2023 sejak profitnya sudah di angka 20, masuk ke 20% lagi, itu pelan-pelan liability-nya di 2023 sudah mulai turun kan. Nah itu, dan bedanya lagi lihat ini MLBI NPM-nya sudah sama seperti
NPM-nya 2018, sedangkan DLTA itu lihat belum belum sama, belum sama itu. Nah, saya kasih lihat lagi perbandingan tuh MLBI lagi ya. Nah, tuh ini MLBI. Nah, MLBI kan sudah sama, sudah beti tipis itu namanya. Itu beti beda tipis. Nah, sedangkan DLTA lihat tuh. Tuh. Dan lihat pasarnya DLTA cuma penjualannya tuh, lihat tuh. Paling tinggi cuma 893 billion. Sedangkan lihat MLBI 3,7 triliun. Makanya saya bilang MLBI market leader di Indonesia. Tidak salah kan saya bilang begitu? 2023 aja yang baru jalan ini aja, setengah jalan aja dia sudah mau menyentuh omset 1,9 T, sudah mungkin 1 T ya ini, 1,5 T, sedangkan DLTA lihat hanya baru 300 billion. Artinya sahabat Jose bisa prediksi sendiri gitu. Makanya saya kenapa lebih merekomendasi MLBI. Pertama ya karena memang dia market leadernya, itu wajar dari valuation lebih premium, itu ya yang saya tekankan di sini. Tetapi ya balik-balik MLBI memang liquidity-nya belum pulih seperti kompetitornya yang sudah pulih, tetapi market cap penjualan dan istilahnya revenue-nya, pendapatannya masih memang MLBI yang paling dipegang itu. Malahan saya takut justru DLTA kalau lihat tuh yang ini equity-nya turun terus seperti ini, udah masih belum ada tanda pemulihan ya, alias DAR-nya membalik turun, ini masih sangat kurang itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita buat ratingnya, mulai rating untuk MLBI itu saya memang tidak bisa kasih A, tetapi ini bisa dibilang dari income statement sampai earning sampai ini dividen itu tetap masih B plus itu. Profile itu nilainya A itu. Case statistik itu nilainya, coba tebak berapa? B min. Karena kenapa? Saya memang kalau dilihat dari profitability harusnya termasuk nilai A ya. Itu. Kenapa saya kasih dia B min? Kita netral aja. Memang valuasi dari segi valuasi dengan liquidity dia belum seimbang. Jadi saya kasihnya B min. Oke, tetapi kalau dari segi good corporate-nya apa-apa saya sangat senang. Nah, sedangkan lihat tuh DLTA. Tuh. DLTA saya kasih rating juga. Kalau dari segi ini semua DLTA termasuk nilainya, kalau dari case statistik itu termasuk nilainya A. Itu termasuk nilainya A, tetapi dia bukan market leader itu. Nah, kalau dari profil seperti ini nilainya hanya B itu. Karena kenapa? Kalau sahabat Jose mau tahu, dulu Pemda DKI itu, ya saya tidak mau menjelek-jelekan, intinya bisa baca di berita nanti, intinya ada masalah di Pemda DKI-nya. Oke, kita lihat
Kalau dari segi finansial ini nilainya B-, saya tidak suka yang namanya perusahaan yang tiap tahun equity-nya turun dan liabilities-nya selalu naik. Itu tanda-tanda perusahaan itu sudah kurang survive. Itu lihat tuh dari 20% jadi 40% alias kenaikannya 100%. Sedangkan MLBI, lihat sendiri MLBI itu dari memang wajarnya 150% jadi 200%, itu kenaikannya kecil. Itu kenaikan itunya kecil rasionya, jadi itu yang saya kurang suka. Jadi cara bacanya seperti itu ya sahabat Jose ya. Itu nah, dari reserve pun cash flow itu juga sahabat Jose bisa lihat itu eh, di beban financingnya yang memang terlalu banyak keluar. Sedangkan MLBI lihat itu cash flow-nya tuh cuma 2 yang merah. Sedangkan DLTA lihat walaupun itunya lebih bagus tapi lihat itu bisa lihat sendiri kan. Saya bukan mau membujuk suruh beli MLBI ketimbang DLTA, tidak. Saya justru kalau memang ini video kalau bisa 2 video, maksudnya 2 video saya jadikan satu, saya ini bilang MLBI dengan DLTA boleh direkomendasi. Tetapi saya langsung mungkin bahas untuk video kali ini langsung 2 emiten aja yang sejenis biar sahabat Jose bisa tahu itu. Jadi itu aja dari analisa fundamental kedua emiten yaitu MLBI dan DLTA. Ini sama-sama masih layak untuk dikoleksi, tetapi kalau dari segi laba dan revenue MLBI itu sudah mulai kembali normal. Kalau DLTA sedikit berkurang, tetapi tetap ya keuangan rasionya bagus dari case statistik. Tetapi dari finansial, kalau kita telah ada di balance sheet-nya itu sebenarnya masih tidak stabil ya di situ. Oke, dia stabil dari perputaran, tetapi kalau dari segi utang dengan permodalan dia kacau, itu sama aja bohong. Justru saya lebih takut yang permodalan dengan utang yang seperti itu, yang berbanding terbalik. Modal turun terus, utang naik terus, itu bahaya. Itu. Oke, itu aja dari segi analisa fundamental. Kita lanjut ke analisa teknikal. Oke, pertama-tama kita analisa saham multi bintang dulu ya, satu persatu. Jadi video ini memang kayaknya saya mau buat langsung 2 emiten aja yang sejenis biar ada comparison. Jadi tinggal sahabat Jose bisa memilih lagi mau MLBI atau DLTA, terus balik-balik keputusan individu ya. Itu. Nah, oke. Ini sahabat Jose bisa lihat secara 1 tahun ini berarti masih kategori sideways. Di sini merahnya di sini. Nah, oke, satunya di hijau yang badan ya, bukan yang ekor. Kenapa saya tidak mau di ekor? Ekor itu hanya permainan bandar atau playmaker yang menggoreng. Jadi itu saya anggap itu bullshit gitu. Jadi saya lebih senang lihat harga yang memang benar-benar itu badan seutuhnya, itu candle yang seutuhnya badan, bukan ada tali panjang ngekor ke bawah atau ngekor ke atas, itu saya tak suka. Oke, jadi bisa dilihat 8675 secara short term itu sudah best buy itu, dan memang di 88 dia selalu kejetok. Sudah berapa kali tuh? 1 2 3 4 5 kali kejetok di 88.
88, berarti 88 ini angka krusial MLBI. Mungkin jika tembus mungkin akan langsung ngebreak naik cepat ini kalau 88 ini jebol itu. Nah, dan indikasinya memang kelihatan bakal naik. Kok dari mana? Kok lihatnya? Itu lihat C-nya yang di 84 itu tidak dijebol-jebol itu. Jadi Elliott Wave sudah mengatakan bahwa ini tren C descend, berarti sudah selesai. Jadi ini sekarang pola C21. Jadi masuk ke wave pertama. Wave pertama kalau lihat dari C sebelumnya adalah downtrend, berarti C21 yang baru ini berarti akan uptrend. Jadi satunya masih diindikasi naik. Nah, tapi masih tidak dijabarkan oleh Elliott Wave satunya bakal sampai mana. Nah, itu tidak dijabarkan tak apa-apa. Itu yang penting sudah tahu bahwa ini sudah wave C sudah di end. Jadi ini C21. Oke, sekarang coba secara 5 tahun. 5 tahun. Nah, ini jelas downtrend sih. Itu jelas downtrend karena ya sahabat Jose lihatlah 2020 itu memang zaman yang sudah ironi. Gimana nih nariknya seperti ini coba. Tapi tak apa-apa, ini namanya kan downtrend. Kalau downtrend mudah sih itu. Bentar, ini saya kecilkan lagi. Oke. Jadi nolnya ada di atas di sini sahabat Jose. Nah, di sini dengan satunya ada di mana, ayo coba satunya. Ini satu terendah. Jadi dua terendahnya di mana yang sering terjadi? Berarti di sini. Nah, berarti memang benar ini apa saham. Nah, bentar kita tarik garis. Oke, seperti inilah yang terjadi. Tinggal kita balik ke 1 tahun lagi. 1 tahun lagi kita besarin. Nah, jadi 83, 84, 50 itu jarak yang berdekatan, bisa dikategorikan itu adalah support kuat mereka. Jika itu jebol, maka MLBI akan kembali downtrend dan istilahnya support yang paling bawahnya tidak bisa diketahui lagi, karena tadi sahabat Josi bisa lihat dia sudah terlalu ekstrim. Tetapi kita bisa ambil kesimpulan resistennya ada di 10.800 itu. Jadi target next tahun ini sampai tahun depan itu MLBI kalau memang dia mempertahankan labanya itu semoga bisa kembali ke 10.800. Jadi capital gain yang bisa didapatkan untuk investasi di MLBI berapa? Ya tinggal kurangi aja 10.800 dikurang 8.700 berarti sekitar 2.100 poin. 2.100 poin dibagi 8.700 berarti hitung aja sendiri itu persentasinya berapa, tinggal yang bakal return yang didapat persentasinya. Oke, selanjutnya DLTA. Jadi kita kupas langsung dua perusahaan. Sebenarnya sih saya maunya satu-satu sih. Itu saya
hobi yang market leadernya. Itu saya tidak suka bermain yang second atau three liner alias perusahaan garis ketiga atau garis kedua. Ini termasuk perusahaan garis kedua kalau di BIR. Garis ketiganya yang baru listing, saya tidak usah sebut. Di sini chartnya downtrend masih ya. Nah iya, karena memang benar downtrend dia. Karena dari segi keuangan sebenarnya jelek itu. Kalau equity dengan permodalannya seperti itu sudah termasuk BEMIN. Nah, jadi satunya sekarang terjadi di sini. Yang terendahnya ya. Berarti yang kedua terendah yang sering terjadi di mana? Ayo coba, di sini atau di sini. Nah, coba yang di sini dong. Nah, jadi bisa kelihatan bahwa aduh, ini Fibonacci nakal nih mulai lagi nih. Nah, sudah oke. Nah, jadi 3630 ini sudah spekulasi buy. Base buy-nya di 3360. Nah, itu kalau menurut short term. Sekarang coba kita melihat secara long term 5 tahun. Ini sama seperti MLBI di mana kita cukup bersedih. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat ini adalah downtrend atau sideways atau uptrend. Kalau dilihat seperti ini jelas ya downtrend. Nah, jadi nolnya di sini, hijaunya yang situ, satunya ada di mana? Satunya ini di sini satu ya. Ini satu ya di sini ya. Nah, ini satu. Nah, duanya berarti di mana? Duanya di mana? Di mana di sini? Nah, 1 2 3 di sini 1 2 3 4 5 6. Coba sekali lagi di sini berapa? 1 2 3 4. Berarti di sini satunya ada di sini. Nah, itu. Oke. Kita bisa tahu satunya sudah ada di sini. Nah, sip. Jadi tinggal kita balik lagi ke posisi 1 tahun dan kita kembalikan seperti semula. Kayaknya ada perpotongan garis ada perpotongan garis kah yang terjadi? Wah, berarti di sini di 38 ini memang titik krusial ya DLTA untuk zaman sekarang. Jadi kalau dia break 38 sampai 38, batasnya 3860 sih. Jika dia break 3860 berarti itu baru tanda-tandanya mungkin dia uptrend dan akan mencoba mengejar ke 4070. Nah, kalau 4070 sudah di break berarti dia akan mengejar di 5200 lagi. Jadi ini sahabat Jose bisa lihat spekulasi beli DLTA di 3630 dengan target harga kalau untuk short trading itu di 3860. Tetapi untuk jangka pendek investasi itu di sekitar 4010. Tetapi untuk long time
sekitar setahun 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, kalau memang tahun ini dia bisa cetak laba kembali dan mungkin mengalami penurunan laba yang mungkin sedikit aja, nggak usah gede-gede, itu bisa on the way ke 5.200. Jadi itu aja yang bisa jadi perbandingan sahabat Jose. Tinggal kembali ke sahabat Jose, mau pilih MLBI atau mau pilih DLTA, mau pilih madu atau pilih racun. Kita jadi kita nyanyi nanti. Jadi oke, itu aja. Antara mau beli MLBI atau mau beli DLTA itu balik-balik keputusan dari sahabat Jose. Sahabat Jose bisa lihat sendiri peluang return yang bagus menurut sahabat Jose yang mana dari hasilnya, karena semua balik-balik ke individu masing-masing. Ingat, semua video yang ada di channel ini bersifat disclaimer, kita hanya mengupas yang ada dan apa adanya. Ya, istilahnya inilah datanya yang tersaji, inilah sistemnya yang tersaji. Kita hanya tinggal membaca berdasarkan teknik Fibonacci, Elliott Wave, Moving Average, EMA. Kalau dari EMA kenapa saya tidak suka menjelaskan? Karena ya memang kalau dia sudah ini ya memang masih downtrend, makanya kita bilang belinya tetap di Fibonacci. Melalui Fibonacci kita ambil teknik-teknik bottom fishing yang benar dan bukan yang salah. Itu jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Sekarang market itu sudah 15.41, berarti sudah mau tutup. Oke, kita kembali lihat lagi. Nggak usah dilihat, masing-masing ada aplikasi sendiri kan. Jadi nggak usah kita lihat lagi. Jadi itu aja. Jadi tidak usah berlama-lama dengan video ini. Maaf, video ini jadi panjang sekali. Jadi berapa menit nih? 42 menit. Tetapi tidak apa-apa. Kalau bagi dua berarti masih normal. 20 menit 20 menit. Jadi dikumpas dua emiten sekaligus. Jadi ingat, please subscribe my channel yang di bawah ini. Tolong di subscribe sebelum nonton dan sesudah nonton kalau misalnya itu. Dan kalau masih belum ya di akhir video tolong di subscribe. Kalau bisa dari awal yang sudah di subscribe ya saya mau mengucapkan terima kasih itu. Dan saya ucapkan terima kasih yang setelah subscribe saya, setelah nonton video saya itu. Dan di akhir kata ya saya berharap channel ini selalu menjadi channel yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya calon-calon investor atau investor yang ada di Indonesia, supaya channel ini bisa selalu bertumbuh dan memberi manfaat yang bagus untuk sahabat-sahabat Jose itu. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Itu jika mau ingin berkonsultasi atau mau menjadi klien saya, bisa cukup hubungi saya di 082177096060. Ingat, konsultasi saya tidak berbayar kok, jadi nggak usah takut menghubungi saya, karena saya lihat banyak yang terjadi di Indonesia ini, broker setelah mereka join, nasabah sudah join, brokernya pada ngacir, pada tidak memberi advice yang baik. Itu kalau saya usahakan, saya akan bekerja semaksimal mungkin. Jadi nasabah-nasabah klien-klien saya sekarang sudah menonton channel saya itu. Jadi secara tidak langsung kita bisa berinteraksi walaupun di dunia maya, walaupun kita tidak bertemu itu. Jadi itu aja sih manfaat yang saya
pikir saya ingin membuat channel ini, karena saya tidak berpikir akan mau monetize atau apa. Kalau memang bisa monetize ya saya bersyukur itu. Jadi saya berharap sih lebih ke edukasinya. Jadi banyak nasabah-nasabah atau klien saya juga yang kemarin mungkin ya saya balasnya satu persatu sih. Sekarang gak usah pusing, semuanya bisa saya balas. Walaupun slow respon ya, tapi tak apa-apa, bisa sama saya langsung itu. Nah, kalau bagi yang kecewa sama broker-brokernya, mau mau sama saya juga boleh itu. Tetapi ya saya tekankan, saya tidak bisa meresponnya terlalu cepat. Nah, dan terakhir saya ucapkan terima kasih juga ada request nanti untuk saya jabarkan bagaimana cara melihat uh, bid offer atau saham ini akum atau tidak. Itu saya nanti akan membuat videonya setelah video ini. Jadi mungkin di hari Sabtu Minggu, tetapi saya tidak tahu di Sabtu Minggu data RTI itu apakah sudah terreset atau belum. Nah, ya nanti Sabtu Minggu saya coba lihat. Kalau memang sudah terreset, ya saya tidak bisa menjabarkan itu. Karena kenapa? Sebenarnya prinsip accumulation dengan distribution itu dilihat pada saat akhir sesi. Itu. Kalau saya memperpanjang video ini lagi akan nanti lama, mungkin sahabat Josin mendengarkan video ini yang terlalu lama juga membosankan, bisa tidur nanti kali. Itu oke. Saya ucapkan terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Josin.